Oke lo guys, welcome back to my channel. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang udah beli HP Redmi Note 14 series keluaran terbaru dari Xiaomi. Dan buat yang masih ngumpulin dana untuk beli HP ini, saya doakan supaya uangnya cepat terkumpul dan bisa beli HP impian kalian. Nah, di video kali ini saya akan bagikan lebih dari 10 settingan wajib yang perlu kalian lakukan di HP Redmi Note 14 series ini. Tujuannya adalah agar HP kalian itu lebih awet, tahan lama, baterainya awet, performanya oke, dan makin nyaman lah intinya dipakai. Jadi buat kalian yang beli HP baru dan gak pernah di setting-setting dulu, menurut aku itu adalah hal yang sangat rugi ya teman-teman. Oke, gak perlu banyak cincong lagi, kita langsung aja mulai tutorial pembahasannya. Di video ini kita akan menghilangkan seperti iklan dan hal-hal yang sebaiknya dinonaktifkan aja dan yang sebaiknya perlu diaktifkan ya teman-teman. Oke guys, cekidot. Oke, ini dia guys, yang pertama yaitu kita perlu setting ini dia fingerprint di layar depan ya, seperti ini ya, di layarnya langsung, tidak seperti di HP-HP yang sebelumnya itu di sini ya, di bagian tombol power. Kalau di HP Redmi Note 14 yang ini itu ada di sini teman-teman ya. Wow, mantap sekali. Buat kalian yang belum mengaktifkan fitur ini, kita perlu setting di pengaturan ya, seperti ini. Kita buka pengaturan. Kemudian di menu pengaturan ini kita pilih ini dia sidik jari, data wajah, dan kunci layar. Kita perlu setting kunci layar terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa kalian pilih pola, pin, ataupun angka ya. Dan di sini saya pilih pola saja biar cepat ya, seperti ini. Untuk polanya yang penting mudah kalian ingat ya, jangan berpatokan dengan video ini. Kemudian di sini kita klik tambah sidik jari, ini dia. Langsung diarahkan ke sini ya teman-teman. Tempelkan jari kalian ini sampai indikatornya full ya. Jadi pada sudut-sudut jempol kalian tempelkan sampai full. Kemudian kita klik selesai seperti itu. Dan sidik jarinya nanti bakalan bekerja dengan maksimal sekali. Nah, seperti itu, mantap sekali teman-teman ya. Kemudian settingan yang kedua adalah settingan di menu tampilan layar kunci seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa tekan dan tahan seperti ini di layar kunci. Nah, seperti ini bisa kalian tekan dan tahan. Kalian bisa pilih kustomisasi layar kunci ya teman-teman. Nah, seperti ini, masukkan polanya untuk konfirmasi. Kemudian di sini tuh ada banyak sekali pilihan yang bisa kalian atur ya. Tampilan layar kuncinya seperti apa, misalnya kita pilih yang seperti ini, kita klik kustomisasi. Kemudian di sini kalian bisa mengatur pada bagian angkanya, ini dia tampilannya seperti apa, apakah tebal ataupun yang biasa saja. Dan di sini ada pilihan, nah seperti ini. Kemudian pada bagian yang atas ini saya pilih yang ini saja ya, yang nah seperti ini suhunya di tempat saya ya teman-teman. Kemudian di sini ada tanda tangan seperti ini ya. Kalian bisa menambahkan. Oke, di sini saya ganti aja wallpapernya ya. Ini terlalu terang teman-teman ya. Saya kurang cocok ya. Mending yang ini aja ya konsepnya. Nah, seperti ini, dan di sini mungkin saya tambahkan Instagram gitu ya. Instagram. Nah, mungkin seperti ini, misalnya HP kalian ketinggalan di suatu tempat, itu ada nomor yang bisa dihubungi ya, atau kontak yang bisa dihubungi. Seperti itu teman-teman, kita klik terapkan. Seperti itu. Kemudian masih berkaitan di layar kunci ini kan ada glance ya teman-teman, seperti ini, atau komedi putar wallpaper. Ini saya mau matikan aja. Caranya ya di sini di menu pengaturan atau setelan, kemudian pilih personalisasi. Di sini itu ada komedi putar wallpaper. Ini kita matikan aja ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi cuman muncul notifikasi layar kunci seperti ini ya. Langsung tertuju ke layar kunci seperti ini. Jika ada notifikasi kan enak ya teman-teman ya. Kemudian masih di personalisasi juga, ini kan ada efek notifikasi ya teman-teman. Untuk bawaan HP-nya itu seperti ini teman-teman.
previewnya itu jika ada notifikasi seperti ini. Nah, di sini saya mau kembalikan ke tampilan yang dulu aja, biar kalau mau baca notifikasi itu langsung seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung tertuju ke seperti ini ya teman-teman jika ada notifikasi. Kemudian lanjut settingan yang ketiga, yaitu settingan nonaktifkan beberapa iklan yang terdapat di aplikasi dan juga HP ini teman-teman ya, seperti di aplikasi musik, di aplikasi tema. Coba kalian buka aplikasi musik di HP kalian, Redmi Note 14. Kemudian di sini di pojok kiri bawah ini ya teman-teman bisa kalian ketuk. Kemudian kita klik setelan, lalu kita klik setelan lanjutan. Lalu scroll ke atas, kalian bisa menemukan fitur ini teman-teman ya, tampilkan iklan. Nah, jika fitur ini aktif, maka di aplikasi musik ini akan banyak sekali iklan yang ditampilkan nanti ya teman-teman, seperti itu. Sebaiknya ini kalian matikan aja, tampilkan iklan dan juga tampilkan rekomendasi online, biar aplikasinya ini lebih ringkas dan lebih leluasa kalian menggunakannya ya teman-teman di aplikasi musik. Kemudian kalian bisa cek juga di aplikasi tema. Di sini kita klik profil, ini dia pojok kanan bawah. Kemudian klik setelan. Dan ini dia ada tampilkan iklan dan rekomendasi, ini kita hilangkan aja ya. Coba kalian cek di aplikasi pembersih apakah bisa dinonaktifkan di sini. Di sini yang ada cuma pilihan ini dia terima rekomendasi ya. Ini kita matikan aja. Tapi kalau untuk pilihan matikan iklannya kok nggak ada ya di sini. Kemudian kalian bisa pergi ke setelan teman-teman, lalu pilih setelan. Ini dia sidik jari, data wajah dan kunci layar. Kemudian pilih otorisasi dan pencabutan. Kemudian pilih ke ini dia MSA, ini kita matikan aja. Kita tunggu ini dia cabut sampai 0 ya. Kita tunggu lalu kita cabut. Nah, jadi dulu itu MSA itu singkatannya setahu saya ya MIUI System Ads. Tapi sekarang kan ini HP menggunakan HyperOS, tetapi masih ada pilihannya ini. Jadi kita matikan aja. Siapa tahu bisa mengurangi iklan-iklan yang tampil. Kemudian kalian bisa maksimalin lagi. Kita pergi ke pengaturan ya seperti ini. Dan di sini kita ketik ya. Ketik aja DNS ya, seperti ini DNS, dan kita klik cari, lalu pilihannya ada DNS pribadi. Untuk memaksimalkan agar tidak ada iklan yang mengganggu di HP kalian, bisa gunakan DNS gratisan ya, dns@guard.com. Nah, seperti ini kita klik simpan. Nah, buat kalian yang HP-nya banyak iklan bisa gunakan ini. Tetapi jika ada yang bermasalah, kalian kembalikan aja, kalian matikan ini ke nonaktif. Seperti itu ya. Karena kadang di beberapa HP jika menggunakan DNS pribadi, internetnya itu nggak jalan kadang ya. Saya sering mendapatkan kasus seperti itu, ada yang komen, kok nggak jalan internetnya? Ya mungkin karena itu juga. Tetapi banyak yang lancar di HP lain. Kemudian settingan selanjutnya adalah settingan layar utama. Jadi tampilannya seperti ini. Di awal itu ada tampilannya layar -1 ya. Ini layar 1. Layar -1, dan di sini ada scroll ke atas, ini ada berita-berita seperti ini, saya kurang suka ya. Dan jika di scroll ke bawah ada AI atau apa ini, mengerti. Ini saya mau hilangkan aja. Buat yang mau ikutan bisa ikutin caranya seperti ini. Cubit layar seperti itu, cubit layar utama, lalu pilih setelan. Kemudian kita pilih set, ini dia lainnya. Kemudian layar -1 kita matikan. Kemudian geser ke atas, ini kita pilih tidak ada. Kemudian geser ke bawah, saya pilih layar notifikasi. Nah, ini lebih nyaman banget kalau menurut versi aku ya, seperti ini. Tidak ada layar -1, pencarian ke atas tidak ada. Mantap sekali. Kemudian karena di HP ini tidak ada fitur ketuk 2 kali untuk mematikan layar atau mengunci layar, mungkin kalian berniat agar tombol power itu lebih aktif, lebih awet ya maksudnya. Kalian bisa menambahkan widget. Ini dia. Widget kunci ya, seperti ini. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Jadi jika kalian ingin mengunci layar tinggal ketuk seperti itu. Karena ketuk 2 kali itu cuma di layar kunci. Seperti itu, teman-teman ya.
Kemudian seperti bawaan HP pada umumnya itu banyak aplikasi titipan seperti ini atau bloatware. Kalian bisa menonaktifkan atau menguninstall ya seperti ini. Jika tidak menghendaki aplikasi ini ada di HP kalian, kalian bisa uninstall ataupun ya kalian bisa hapus ya teman-teman. Seperti permainan-permainan ini kan banyak ya. Daripada berjalan di latar belakang, kalau saya sih mending saya matikan saja. Mungkin ada game yang kurang saya suka, ya saya matikan aja ya. Lagian jarang saya mainkan, buat apa disimpan-simpan ya. Nah seperti itu. Saya sisakan yang mungkin saya nanti akan memainkannya aja. Kemudian seperti ini aplikasi-aplikasi shopping ini saya jarang menggunakannya. Kalau kalian menggunakannya ya silahkan saja, biarkan ada di HP kalian. Oke, saya sisakan itu, mungkin saya mau hapus nanti aja biar mempersingkat waktu ya teman-teman. Kemudian settingan wajib yang keenam adalah matikan getaran tombol, karena bawaan HP-nya itu masih hidup ya getar-getar ini, atau respon haptik namanya teman-teman. Jika kalian kurang suka, bisa kalian pergi ke setelan atau pengaturan. Ketika aja getar di layar seperti ini, nanti akan muncul getaran tombol ya. Nah ini dia ada getar saat ketuk, ini kalian matikan aja. Ini dia, ini saya sudah matikan ya. Bawaan HP itu ada di sedang seperti ini, kalian pilih mati aja. Dijamin gak akan ada getar-getar yang bikin merasa risih atau bagaimana. Mantap sekali teman-teman. Kemudian ini dia yang ke-7 ya, ini wajib banget yaitu setting keyboard. Karena bawaan HP-nya itu keyboardnya masih seperti ini ya teman-teman. Keyboardnya itu masih bawaan Xiaomi ya, bukan apa maksudnya, bukan aplikasi Google Keyboard ya atau keyboard. Jadi keyboardnya itu seperti ini. Jadi tampilan keyboardnya itu seperti ini. Ini tuh bukan keyboard ya teman-teman. Kita ubah aja ke aplikasi keyboard. Kita pergi ke setelan dan kita ubah keyboardnya menjadi keyboard. Kalian pilih setelan tambahan. Ini dia. Kemudian pilih bahasa dan input. Kemudian pilih keyboard saat ini. Di sini kita ubah ke keyboard. Kemudian pilih atur keyboard. Di sini kita matikan, kemudian kita klik di sini. Nah, pada bagian ini ada pilihan koreksi teks. Nah, di sini kalian matikan koreksi teks aja. Kemudian kita klik kembali. Pada bagian preferensi ini kalian hidupkan baris angka, ini dia seperti itu. Kemudian untuk ketik geser ini opsional, saya matikan aja. Kalau ini terserah kalian ya teman-teman. Dan kita coba keyboardnya. Sekarang dia sudah berubah menjadi keyboard. Wah, mantap sekali. Ada settingan juga di sini. Kalau sewaktu-waktu mau setting dan Google Translate di sini ada ya teman-teman, seperti itu. Mantap sekali. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, di HP ini sudah ada fitur ketuk 2 kali, tapi cuman ya ada di layar kunci ini. Jadi kalian bisa aktifkan fitur ketuk 2 kali ini untuk menghemat penggunaan tombol power biar nggak cepet soak gitu ya. Kalian bisa aktifkan fitur ini di setelan juga. Langsung aja di menu cari ini kalian pilih ketuk aja ya. Kalian tulis ketuk, nanti akan muncul ini dia ketuk 2 kali. Ini kalian hidupkan ya teman-teman. Ini bawaan HP belum aktif ya, kalian aktifkan saja. Dan untuk kalau mau matikan layar ya tinggal, nah ini dia seperti itu. Kemudian settingan berikutnya atau yang ke-9 yaitu settingan ubah refresh rate. Jadi bawaan HP itu refresh rate-nya itu masih di setting ke 60 Hz. Kalian bisa aktifkan refresh rate 120 Hz di pengaturan. Jadi bisa meningkatkan kenyamanan ya seperti ini. Jadi saat scrolling di media sosial itu lebih nyaman di mata jika kalian aktifkan refresh rate yang tinggi di 120 Hz. Cuman ya resikonya itu penggunaan baterai memang agak boros sedikit, tapi menurut aku sih ini worth it ya. Biar apa? Biar nyaman di mata dan gak cepat lelah. Kita buka pengaturan dan ini dia pilih tampilan dan kecerahan. Setelah itu pilih ini dia rasio menyegarkan layar. Kita ubah ke custom dan di sini kita pilih yang 120 Hz seperti ini. Jadi saat scrolling ini lebih nyaman sekali ya teman-teman, lebih halus dan kalian lebih merasa semut ya, HP-nya lebih terasa semut gitu. Mantap sekali. Kemudian kita bisa setting ketajaman warna ya. Ini settingan yang ke-10 teman-teman ya. Karena HP ini sudah layarnya itu layar AMOLED, kalian bisa menyesuaikan warnanya di pengaturan teman-teman. Kalian buka setelan dan di sini ada pilihan tampilan dan kecerahan. Pada bagian ini ada pilihan skema warna. Dan untuk bawaan HP-nya itu kalau nggak salah kemarin itu ada di standar atau vivid ya seperti ini. Dan saya pilih ke tersaturasi agar ketajaman warnanya itu lebih detail, dan untuk temperatur warna saya pilih ke custom
tetapi ke arah yang biru ya, atau dingin ya. Kalau dingin kan masih di sini, saya pilih yang lebih dingin. Nah, seperti ini di angka biru-biru seperti ini. Jadi warnanya itu lebih ke gonjreng ya, tidak terlalu kuning atau bagaimana. Karena kalau diarahkan ke standar itu seperti ini, dia kuning, terlihat kuning ya, atau hangat. Dan saya pilih yang dingin. Mantap seperti ini teman-teman ya. Lanjut kita bahas lagi settingan yang ke-11. Waduh, suara saya sampai serak teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, ini demi kalian juga. Kita pergi ke setelan ya. Kita mau hidupin AOD atau Always On Display. Kita pilih ke personalisasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, layar HP-nya itu sudah AMOLED ya. Jadi untuk AOD-nya itu sudah maksimal banget. Di sini kalian hidupin AOD-nya, Always On Display. Ada pilihan banyak sekali di sini teman-teman yang bisa kalian aktifkan seperti ini. Misalnya saya pilih yang mana ya, dan saya mau coba yang ini aja mungkin ya. Kita klik terapkan, jadi coba kita lihat Always On Display-nya. Nah seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya settingan nomor 12, yaitu setting custom control center yang ada di atas ini. Karena untuk bawaan HP itu seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian bisa menghilangkan atau menambah settingan yang sudah ada. Kita klik ini, dia ubah. Dan sebagai contoh saya mau menghilangkan yang kurang perlu di sini. Misalnya ini dia wallet, saya jarang menggunakannya, jadi mending saya hilangkan saja. Kemudian screenshot, karena fitur screenshot geser 3 jari sudah ada, saya mau hilangkan aja teman-teman. Kemudian rekam layar, saya mending rekam layar pakai aplikasi downloadan, jadi kita hilangkan aja. Kemudian saya mau nambahkan dari bawah seperti ini, pencerahan otomatis atau yang lain, mungkin NFC, lokasi, dan getar ya, mungkin ini atau yang lain. Ini dia mode baca, dan yang di bawah pun masih banyak seperti ini. Mungkin itu saja yang mau saya tambahkan ke atas, sama mode gelap ya. Oke seperti itu, lalu kita klik checklist ya. Seperti ini kalau udah, kita checklist dan tampilannya udah banyak ya. Nah seperti ini, nggak seperti bawaan HP tadi yang cuman dikit. Dan ternyata di sini itu NFC itu langsung aktif ya, sama lokasi. Seperti itu, mending kita matikan aja biar baterainya itu hemat. Kemudian untuk settingan yang nomor 13 ya, kalian bisa menampilkan sisa RAM di recent up atau ini dia layar terkini. Di sini kalian bisa pergi ke pengaturan teman-teman. Kemudian kalian bisa pilih layar utama, dan di sini kalian pilih ini dia atur item di bagian terkini. Untuk tampilannya bisa kalian ubah dari vertikal ke horizontal, dan untuk tampilkan status memori kalian bisa aktifkan seperti itu. Jadi akan ada ini dia status memori, sisa RAM kalian ya, maksudnya 5 GB dari 8. Ini dia sisanya. Seperti itu. Kemudian ini dia settingan yang wajib banget ada, yaitu tombol pintasan aksesibilitas. Jadi ini dia yang nomor ke-14, hidupkan settingan pintasan aksesibilitas. Kalian bisa pergi ke pengaturan teman-teman atau setelan, dan di sini pilih setelan tambahan, kemudian pilih yang aksesibilitas. Dan di sini kita pilih menu aksesibilitas. Pada bagian ini kalian aktifkan, dan di sini kita klik izinkan. Lalu kita pilih opsi lainnya, dan pada bagian ini kan ada lokasi ya. Kalian pilih yang awalnya itu mengambang seperti ini. Kalian pilih yang menu navigasi. Jadi letaknya ada di sini dan nggak akan kepencet-pencet ya teman-teman. Karena kalau mengambang itu biasanya kepencet-pencet. Dan kalian bisa mematikan HP atau restart atau mulai ulang tanpa tombol power. Jadi makin awet lah tombol power kalian. Kemudian yang terakhir atau yang ke-15 adalah settingan perlindungan baterai. Biar apa? Biar baterai health kalian itu lebih awet. Di sini bisa pergi ke setelan, kemudian pilih yang pengaturan baterai. Kemudian di sini ada menu perlindungan baterai. Ini bawaan HP belum aktif. Dan di HP ini tuh ternyata ada ini dia teman-teman ya. Ada siklus pengisian baterai ya. Jadi kalian bisa memantau HP kalian itu sudah terisi. Maksudnya pengisiannya sudah berapa kali ya. Ternyata untuk HP aku ini sudah 24 kali. Penggunaan pertama pun ada ya, seperti ini April 2025, baru beberapa bulan yang lalu. Dan di sini ada perlindungan baterai seperti ini, atau pengisian daya cerdas ya.
Kalau perlindungan baterai ini, baterai cuma akan terisi sampai 80%, jadi dijamin nggak akan terisi sampai 100%. Itu artinya jika baterainya itu sudah 80%, pengisian akan dihentikan walaupun USB masih tertancap di sini ya, di konektornya seperti itu. Mungkin bisa kalian terapkan jika kalian itu sering mengisi HP sampai ketiduran ya, seperti itu. Oke, jadi itu dia teman-teman ya, daftar settingan wajib yang wajib banget menurut aku kalian hidupkan di HP Redmi Note 14 series. Bisa kalian coba juga di HP Redmi Note 14 Pro ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe.